Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kita melanjutkan sesi ASMI Tanya Dr. Yan. Ada pertanyaan yang menarik lagi, sederhana sebenarnya, tapi sangat menarik untuk dibahas. Dokter, saya sudah 5 tahun lebih operasi dan pengobatan kanker, tapi kok masih terasa kebas ya? Apa yang harus saya lakukan? Sahabat sekalian, istilah kebas itu merujuk pada perasaan atau sensasi yang misalnya di telapak tangan atau mungkin telapak kaki, bahkan juga beberapa organ itu rasanya kayak setengah mati rasa. Jadi ketika dipegang lebih peka, tapi ketika pakai sandal, sandalnya lepas gak terasa. Ya, jadi kita bahas kenapa demikian. Sahabat sekalian, salah satu efek samping kemoterapi itu memang mengganggu saraf tepi. Kita sebut neuritis perifer. Efek samping yang lain kulit. Tapi kulit ini tetap aja yang terpengaruh adalah masalah discoloring, masalah warna kulitnya berubah. Tapi kalau masalah kebas-perkebasan ini adalah karena saraf tepi. Jadi kalau saraf tepi terganggu, akhirnya saraf sensoriknya bisa bereaksi berbeda. Bisa juga tidak terasa, tapi juga malah peka dan sebagainya. Nah, mari sekarang kita bahas. Beberapa obat kemoterapi mempunyai efek samping di saraf tepi. Karena obat kemoterapi lain tidak. Obat kemoterapi lain bisa misalnya efek sampingnya terutama di ginjal, atau efek sampingnya lain di sumsum tulang dan sebagainya. Jadi masing-masing mempunyai predisposisi, mempunyai kecenderungan tertentu efek sampingnya di mana. Nah, ternyata obat-obat kemoterapi yang memengaruhi sistem saraf tepi itu terjadi bisa mulai dari kemo pertama. Kemudian misalnya kita berikan kemo 6 kali, jaraknya 3 mingguan. Rata-rata kebas itu bertambah gitu. Awalnya dari ujung-ujung jari ini, kemudian naik, jadi kaki juga demikian. Walaupun kita sudah memprevent, jadi dokter ahli kanker sudah memberikan obat-obat untuk mencegah terjadinya itu, tapi masih sering muncul. Namun demikian, tidak semua pasien mengalami itu. Jadi ada pasien yang dilakukan kemoterapi, tentunya dengan obat mungkin yang berbeda ya, karena memang jenis sel kankernya beda. Diberikan kemoterapi 6 kali bahkan lebih juga tidak terasa demikian. Jadi tidak selalu. Nah, data yang kedua adalah kebas ini akan hilang dengan sendirinya. Nah, kapan hilangnya? Cukup lama. Walaupun diberikan pengobatan, rata-rata sampai 5-6 bulan dari pengalaman. Jadi 6 bulan baru hilang, dan hilangnya dari pangkal ke ujung. Terakhir sekarang sudah membaik, dok. Kesemutannya tinggal di ujung-ujung jari, nah, gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini sudah 5 tahun. Katanya setengah tahun sudah hilang. Ternyata neuritis perifer ini bukan hanya disebabkan oleh obat kemoterapi. Neuritis perifer, perasaan kebas, mati rasa, kesemutan ini bisa terjadi pada penyakit lain. Yang paling sering adalah diabetes mellitus, kencing manis. Jadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, di mana kadar gula darahnya tidak stabil, naik turun dan sebagainya, maka pada keadaan tertentu akan terjadi neuritis perifer. Rasanya sama, rasanya kebas juga. Jadi bisa aja pada pasien seperti ini memang dia menerima kemo, tapi ada penyakit yang lain namanya komorbiditas, penyakit yang bersamaan ada pada beberapa penyakit, maka dia akan membuat
perasaan kebas itu bertahan lama atau mungkin lebih parah. Berbeda kalau memang seseorang itu tidak mempunyai sakit kencing manis. Penyakit yang lain yang sudah dipahami dengan baik menyebabkan perasaan kebas adalah hipertensi. Jadi penyakit tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi yang tidak terkendali, salah satu efek jangka panjangnya adalah gangguan di saraf tepi. Nah, misalnya begini nih, ada kencing manis, juga ada hipertensi. Nah, tentunya akan terjadi akumulasi. Jadi pada kencing manis itu terjadi namanya mikroangiopati. Jadi pembuluh darah di tubuh kita yang paling ujung itu sudah tidak baik. Artinya apa? Aliran nutrisi, oksigen, dan sebagainya itu tidak sampai ke ujung-ujung organ kita. Akhirnya saraf tepinya juga demikian, tidak didapatkan pasokan nutrisi, oksigen, dan sebagainya untuk hidup, sehingga terjadi neuritis parivir. Jadi demikian Ibu, bahwa memang obat kemoterapi menyebabkan gangguan saraf tepi, tapi biasanya adalah self-limited, hilang dengan sendirinya, apalagi kalau dibantu dengan obat. Tapi apabila bertahan lama kok nggak hilang-hilang sampai bertahun-tahun, maka harus dicermati, mungkin ada penyakit lain atau ada faktor predisposisi lain. Beberapa kasus misalnya dengan dislipidemia, kadar kolesterol atau trigliserida yang tinggi pun juga mempunyai kecenderungan ke sana. Demikian, moga-moga diskusi ini membawa manfaat, memberikan pemahaman yang lebih baik, dan kita bisa menjaga kesehatan kita lebih baik. Demikian sahabat sekalian, let's keep hope alive, we stand by you, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.